33. Robin hanya sedikit melirik kepada pemuda yang baru saja masuk ke ruang kerjanya lalu berjalan menuju ke kursi kerja dengan menghempaskan dirinya dengan kasar di kursi itu. Sedangkan pemuda yang baru saja masuk tadi hanya memandang dengan ekspresi tidak mengerti. "Ivan, ada keperluan apa kau datang ke ruangan ini?" Robin bertanya dengan menatap tajam ke arahnya. "Maaf ya, kebetulan aku tadi lewat. Namun aku mendengar ayah sedang berteriak. Aku khawatir terjadi apa-apa pada ayah. Jadi aku berinisiatif untuk melihatmu di sini. Apakah ayah ada masalah? Ayah bisa memberitahu jika ada masalah yang bisa aku bantu," kata Ivan dengan sopan. Robin hanya mengibaskan tangannya. Tidak. Aku tidak butuh bantuanmu. Saat ini kau keluarlah. Saat ini aku ingin sendiri," kata Robin menyuruh Ivan agar segera meninggalkan ruangan kerjanya. Walaupun Ivan adalah anaknya sendiri, namun dia tidak terlalu akrab dengannya. Baginya Ivan adalah buah dari kebodohan di masa lalu. Melihat bahwa Robin tidak menginginkan kehadirannya, Ivan hanya menunduk sedikit hormat lalu melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Ivan terus melangkah pergi dan berhenti setelah satu suara memanggil namanya. "Ivan, dari mana saja kau? Apakah kau melihat ayahmu?" tanya satu suara dari arah samping. Ivan menoleh ke samping dan buru-buru memukul hormat. "Kakek?" Hanya itu kata yang keluar dari bibir Ivan. Orang yang dipanggil kakek oleh Ivan segera menghampirinya. "Ada apa, Ivan? Mengapa kau terlihat begini? Apakah ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu?" tanya orang yang dipanggil kakek kepada Ivan. Tidak kakek. Tadi aku ke ruangan ayah. Aku mendengar dia sedang berteriak. Jadi aku beranikan diri untuk memasuki ruangan kerjanya. Tapi mungkin aku datang di waktu yang tidak tepat. Jadi ayah menyuruhku untuk segera keluar karena saat ini dia hanya ingin sendiri. Mendengar perkataan dari Ivan, lelaki tua itu hanya mendesah sambil menggelengkan kepalanya. "Bersabarlah menghadapi watak ayahmu itu, Ivan. Sejujurnya aku juga dapat merasakan ketidakadilan yang kau dapatkan di keluarga ini. Tapi aku tidak bisa mencampuri urusan antara kalian, anak dan ayah, terlalu dalam. Walau bagaimanapun aku adalah kakek yang hanya bisa memberikan nasihat untuk kalian dan akan menjadi penengah jika dibutuhkan. Untuk itu aku minta maaf padamu atas ketidakberdayaan terhadap watak keras ayahmu." Orang tua itu kemudian menepuk bahu Ivan. "Tidak, kek. Kakek sama sekali tidak bersalah dalam hal ini. Mengapa perlu minta maaf padaku? 15 tahun yang lalu juga bukan karena kakek. Aku mungkin akan menjadi gelandangan. Kakek telah berbuat banyak untuk cucu yang tidak sah seperti aku ini." Ivan kemudian membungkukkan badan beri hormat. Lagi itu buru-buru mencegah agar Ivan tidak membungkuk. "Apa yang kau katakan, Ivan? Apa itu cucu sah atau tidak? Bagiku sama saja. Kau maupun Hayden sama-sama cucuku. Dan di dalam tubuh kalian berdua mengalir darah keluarga Patri. Jadi bagiku kau tidak ada bedanya dengan yang lain. Terima kasih kakek. Karena telah menganggap aku sebagai cucumu dan tidak membedakan antara aku dan Hayden." Ada rasa haru dalam hati Ivan. Baginya selama 15 tahun berada di keluarga Patrick, hanya Tuan Besar Auronlah yang paling dekat dengannya. Jika ada masalah apapun yang tengah dia hadapi, maka kakeknya inilah yang tempat dia mengadu. "Ivan, untuk saat ini kau jangan terlalu dekat dengan ayahmu. Aku curiga bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Menghindarlah terlebih dahulu agar kau tidak terseret ke dalam masalah." Orang tua itu mengingatkan Ivan dan Ivan hanya mengangguk. Ivan akan menuruti semua perkataan kakek. Ivan memang anak yang baik. Orang tua itu tersenyum puas dan menepuk bahu Ivan. "Baiklah, jika kau menuruti kata-kataku, jika tidak ada yang kau lakukan, kau boleh menemuiku kapan saja." Orang tua itu pun melangkah pergi. Ivan segera membungkuk sampai orang tua itu memasuki lift. Kembali ke ruangan Robin. Saat ini Robin masih bisa memecahkan semua masalah yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ada apa sebenarnya di balik pengalihan perusahaan Smith di Star Hill ini? Tidak mungkin keluarga kaya seperti Tuan Smith kekurangan uang dan menjual seluruh asetnya. Apakah mereka telah menemukan anak Wilson yang telah menghilang sejak Bali? Tidak. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menemukan anak Wilson? Mereka bahkan tidak memiliki tanda apapun. Satu-satunya petunjuk yang mereka punya hanya keluarga Yosef, dan keluarga itu telah terbunuh oleh anak buah Ramsey dan Cindyku. Atau Diana tahu sesuatu? Sebaiknya aku menghubungi Cindyku dulu lalu menghubungi Diana. Mungkin dengan begitu teka-teki ini bisa terpecahkan. Robin segera mengambil ponselnya dan
cari kontak milik San Diego. Setelah menemukan kotak itu, dia langsung mendial nomornya. Tak lama kemudian, panggilannya terhubung dan terdengar suara berat seorang laki di ujung telepon. Halo Tuan Buddha, selamat sore. Ada perintah untuk saya? Lelaki itu dengan nada suara yang menjilat. San Diego, aku ingin kau kembali menceritakan kejadian 14 tahun yang lalu, ketika anak buahmu membantai keluarga Joseph di New Village. Walaupun Robin sudah tahu tentang kejadian itu, namun dia ingin mendengarkan sekali lagi dari San Diego. Oh, peristiwa itu sudah terlalu lama, dan Tuan Muda telah mengetahui semuanya, bukan? Untuk apa lagi Tuan menanyakan tentang hal-hal yang lama itu? San Diego sedikit mengerutkan kening di seberang sana. San Diego, kau hanya perlu mengatakan dan itu adalah perintah dariku. Apakah aku harus memberimu alasan untuk itu? Robin berbicara dengan nada bicara yang tinggi. Baik Tuan, kata San Diego yang mulai sedikit ketakutan mendengar bentakan itu. Begini Tuan, waktu itu setelah anak buah Ramsey berulang kali menghilang karena tak memasuki New Village, Anda telah memerintahkanku untuk mengambil alih tugas itu. Namun mereka tidak menemukan di mana keberadaan anak Wilson. Keluarga Yosef tetap membisu walaupun mendapat siksaan dari anak buahku. Berbagai cara telah dilakukan agar Yosef dan Lina mengatakan di mana keberadaan anak itu. Sampai pada satu titik di mana kami kehabisan kesabaran hingga aku membunuh Lina dengan cara menggantungnya dan sebagai bentuk ancaman kepada Yosef untuk menyerahkan anak Wilson kepada kami. Tapi dia tetap tidak mau mengatakan keberadaan anak itu. Lalu seperti yang Tuan ketahui bahwa kami membantai keluarga itu dan gagal menemukan keberadaan anak yang kita cari. Lalu, apa yang kalian lakukan setelah itu? Setelah Yosef dan Lina terbunuh, kami segera pergi meninggalkan rumah itu untuk menghindari kecurigaan penduduk dan menghilangkan jejak dari polisi yang bertugas menyelidiki kasus pembunuhan di keluarga Yosef. Setelah keadaan terkendali, aku segera memerintahkan anak buahku untuk kembali mencari keberadaan anak itu. Namun sama seperti kejadian yang menimpa anak buah Ramsey, satu pun tidak ada yang kembali memberikan laporan kepadaku. Sudah berulang kali kami mengirimkan orang-orang itu, dan semua tidak ada yang kembali. Mereka seperti citaran bumi. Hingga aku memutuskan untuk turun tangan sendiri, namun aku tetap tidak menemukan anak itu dan juga tidak menemukan petunjuk tentang anak buahku yang hilang. San Diego menjelaskan. Robin hanya mendengarkan saat penjelasan dari San Diego tanpa memotong kata-katanya. Dia masih tetap diam walaupun San Diego telah selesai dengan penjelasannya. Hal ini membuat San Diego merasa ada sesuatu yang salah dan dia pun segera bertanya, Tuan Muda, sebenarnya ada apa? Apakah ada sesuatu yang sedang Anda pikirkan? Robin tergagap sedikit setelah lamunannya buyar. San Diego, aku memerlukan bantuanmu. Kau harus menyelidiki dan menyirap kabar tentang peralihan seluruh aset keluarga Smith di Star Hill dan cari tahu informasi tentang Future of Company yang telah mengambil alih perusahaan itu. Baik Tuan Muda, jika itu perintah Anda maka saya akan menyuruh anak-anak untuk menyelidikinya. San Diego tidak tahu kapan panggilan itu diakhiri oleh Robin. Dia hanya menghela napas dengan penuh berkedip tajam. Setelah dia mengakhiri panggilan telepon dengan San Diego, Robin kembali melakukan panggilan. Kali ini dia menelpon Diana. Diana adalah menantu di keluarga William. Dia adalah istri dari Jackson dan adik ipar dari Wilson. Saat itu Diana sedang bersama dengan anaknya Kenny. Mereka membicarakan sesuatu dengan anaknya, namun tiba-tiba ponselnya berdering. Dia segera melihat ke layar ponsel dan melihat siapa nama yang menelpon. Robin, katanya dalam hati. Diana buru-buru melangkah keluar dan segera menjawab panggilan itu. Robin, ada apa kau menelponku? Wah, Diana, dari cara bicaramu sepertinya kau tidak suka kalau aku menelponmu. Bukan masalah tidak suka, tapi kau menelponku di jam begini. Ini adalah waktunya aku bersama dengan keluarga. Apa kau mau membunuhku dengan menelponku di waktu yang tidak tepat begini? Kata Diana dengan kesal. Hidup dan matimu bukan urusanku. Itu urusanmu sendiri. Dan kau tidak berhak menentukan kapan aku bisa menelpon dan kapan aku tidak boleh menelpon. Apakah kau sudah mulai memiliki keberanian untuk menenangku, Diana? Kau harus ingat, jika tanpa aku, kau tidak akan berada di tempatmu saat ini. Apakah kau ingin aku mengembalikan ke tempat di mana asalmu? Ingat, Diana, aku yang menyelamatkanmu dari keluarga Reynard dari kebangkrutan. Dan atas bantuanku kau menjadi menantu di keluarga William. Jadi atas dasar apa kau berani membuat aturan seperti itu untukku? Robin kemudian memberikan ancaman kepada Diana. Sudah Robin, katakan saja apa yang kau inginkan.
Diana berkata dengan gusar. Nah, begitu lebih baik. Kau harus lebih tahu diri ketika berbicara denganku, kata Robin dengan angkuh. Diana, aku ingin tahu apa saja yang kau ketahui tentang usaha William John Smith dalam usaha mencari tahu tentang keberadaan anak Wilson. Kata Robin bertanya kepada Diana, baginya untuk mengetahui semua tindak lanjut keluarga William, hanya Diana yang bisa diandalkan. Ini adalah kartu as untuk memata-matai keluarga itu. Robin, aku tidak tahu apakah mereka telah berhasil dalam upaya mereka untuk menemukan keberadaan dari anak Wilson. Itu karena beberapa mata-mata yang aku susupkan ke dalam anggota Jackson masih belum menemukan petunjuk apapun. Dan juga mata-mata yang aku susupkan dalam rombongan Ronald juga tidak mendapatkan informasi apapun. Namun satu hal yang aku beritahu kepadamu tentang anak buah yang ditugaskan oleh Ramsey telah dijebak, kata Diana sebelum dia melanjutkan. Robin pun telah terlebih dahulu memotong kata-katanya. Dijebak? Apa maksudmu dengan perkataan itu, Diana? Siapa yang mampu melakukan itu kepada anak buah Ramsey? Bisakah kau bersabar sedikit dan tidak memotong kata-kataku, Robin? Kata Diana dengan gusar. Oke, lanjutkan. Katakan apa saja yang kau ketahui tentang masalah ini, tentang anak buah Ramsey. Robin pun meredam kejengkelan di hatinya. Robin, mata-mata yang aku kirim dalam kelompok yang diketuai oleh Ronald mengatakan bahwa anak buah Ramsey sebanyak 12 orang telah dijebak oleh Ronald atas bantuan Tuan Sam. Apa? Tuan Sam? Seperti disambar petir, Robin sangat terkejut ketika mendengar nama itu disebut oleh Diana. Dia tahu betul siapa Tuan Sam, dan seperti apa lagi yang sudah pensiun dari pekerjaannya sebagai agen rahasia militer ini. Diana, teruskan penjelasanmu. Diana yang mendengar itu kembali berkata, anak buah Ramsey telah dijebak di jalan sepi menuju ke Lotus Road. Menurut informasi yang aku dapat, bahwa mereka telah merasa dijebak oleh Ronald dan atas saran dari Tuan Sam, dengan berita palsu bahwa mereka telah menemukan keberadaan anak Wilson. Anak buah Ramsey pun yang mendengar itu segera membuntuti rombongan Ronald. Namun tanpa mereka duga bahwa itu adalah jebakan, dan setelah mereka sampai di jalan sepi, mereka telah dikepung oleh anak buah dari Tuan Sam dari belakang, dan dikepung juga anak buah Ronald dari depan. Informasi selanjutnya bahwa aku terima semua anak buah Ramsey telah dieksekusi tanpa ada yang tersisa. Diana menjelaskan apa yang diketahui. Lalu bagaimana dengan hasil pencarianmu sendiri? Pencarian mereka terhadap anak Wilson. Apakah orang yang kau kirim telah mendapatkan informasi? Tidak, ini karena Barry, juru bicara dari keluarga Smith di Star Hill, telah mencurigai dan mengantisipasi adanya pengkhianat dalam kelompok yang dipimpin oleh Ronald. Jadi Barry hanya memerintahkan agar Ronald dan anak buahnya segera ditarik pulang ke Lotus Mansion untuk mengeksekusi seluruh orang-orang yang dikirim oleh Ramsey. Celaka, kata Robin dalam hati. Dia tidak menyangka hilangnya 12 orang terlatih dikirim oleh Ramsey ada hubungannya dengan Tuan Sam. Pantas saja mereka bisa ditaklukkan dengan sangat mudah. Ini benar-benar berita yang sangat buruk untuknya. Baiklah, setidaknya aku telah mengetahui siapa di balik semua ini. Ternyata ini adalah Tuan Sam. Aku tidak boleh bertindak gegabah dengan orang ini. Dia terlalu berbahaya. Belum lagi pengaruh yang dia miliki ada dalam ketentaraan. Aku bisa menggali kuburanku sendiri jika tidak menggunakan otak melawan Tuan Sam ini. Diana, aku berharap kau masih terus mengawasi dan beriku informasi tentang perkembangan apapun. Ingat Diana, keluargamu masih di tanganku. Kau tidak akan membunuh keluargamu, bukan? Lakukan tugasmu dengan baik dan percayakan padaku untuk menjaga keluargamu, kata Robin dengan tertawa terbahak-bahak dan memutuskan panggilan itu. Diana yang mendengar ancaman itu sangat marah. Dia langsung membanting ponselnya ke lantai dan menangis sejadi-jadinya.